Oke. Ini sebelum ngebahas panjang lebar lagi nih tentang masalah Barbie Kumalasari nih ya. Problemnya banyak banget hidupnya ternyata dia ya. Puyang juga ya. Kalau gue bisa ubuanan nih. Ini rambut gue udah rontok. Ini ada artikel sama video berikut ini nih, kita lihat. Wow. Banyak kali kalau yang deketin. Tapi ini spesial dan dia sangat dekat sekali dengan Mbak Keket. Oh, siapa Ciri-cirinya itu Ki? gimana, Ki? Ciri-cirinya. Berinisial AT. Ber, ini kan ada sempat kan puyang lu ya kacamata puyang. Iya kan. Nah, kacamata- Enggak, kan sinarnya ini kan. Terus Ini kacamata dari Amerika kan nih. jadi kacamata kupu-kupu semua tuh, lu lihat tuh. Ah, kupu-kupu. Mainnya di semak-semak. Oh, nggak apa-apa kacamata kupu-kupu aja pakai malam. Iya, makanya. Ini kan biar ini. Ber tadi ini kan lihat ada video tadi kan lihat tuh. Yes. Ini kan banyak banget ya teman-teman Temen gue, kayak Catherine. iya banyak banget teman-teman kita yang kayak terlibat Iya, kasus makanya. narkoba gitu Betul, kan. betul. Lu menanggapinya kayak gimana tuh Ber? Terus ngeliat video yang ini gimana tuh Ber? Kalau Menanggapinya? menurut gue gini, ya sebetulnya kan narkoba dari tahun jebot juga emang udah nggak aneh lagi ya kan, udah nggak asing lagi. Sekarang gini, kembali lagi ke jati diri lo sih. Jadi pribadi masing-masing. Yes. Bagaimana kita kuat untuk menghadapi pergaulan. Karena memang yang namanya orang sukses itu nggak gampang. Lu harus kuat mental. Ya contoh lah kayak gue termasuk orang yang kuat mental, gila seluruh Indonesia ngebully gue. Iya lu Apalagi artis Korea aja banyak yang nggak kuat bunuh diri ya. Makanya. Nah si Barbie kuat banget Gue nih. bunuhnya Astaga. jangkrik doang di rumah. Lu jangan Nah, kalau jangkriknya berisik ya kan baru gitu. jangkrik apa jangkrik nih? Jangkrik yang lain. Yo, Jangkrik bos. jangkrik bos, ya kan. Nah, kembali lagi ke jati diri orang itu satu, ya kan. Kedua, gini, ada orang kan macam-macam, kita nggak tahu. Ada orang kelihatannya kaya banget ternyata utangnya banyak. Itu menurut gue salah satu faktor untuk membuat psikisnya terganggu. Karena yang namanya orang utang itu kan beban, ya kan, Iya. gitu. Itu dan kita nggak bisa lihat orang ya, apakah dia kaya karena utang ataukah apa. Tapi Faktor ekonomi gitu. faktor ekonomi, terus kedua mungkin percintaan, ya kan, itu kan juga bisa. Atau mungkin faktor emang dia iseng juga, banyak. Buat gaya hidup Buat gitu. gaya hidup dia ikut-ikutan bisa. Tapi yang gue bingung juga, karena kan gue kenal Keket juga ya, udah teman juga udah lama. Tapi Iya, udah lama nggak baik ketemu. banget, aku juga kenal. Dia kan baik banget. Terakhir gue ketemu dia masih gendut waktu itu gitu. Gue juga kaget pas gue lihat kok kurus banget gitu kan. Dan ya seperti Pernah nggak sharing sama Barbie dia ada masalah apa gitu? dia kan orangnya agak tertutup ya, Iya. gitu. Tertutup dia nggak pernah mau ceritain pribadinya gimana. Iya. Gitu. Pokoknya dia kalau ketemu asik-asik Iya, aja udah kasih ya. aja ya, Iya, ketemu cerita bercanda. apa dia orangnya sama kayak kita, nggak merasa sok kecakapan, nggak merasa sok kekayaan, enggak. Dia orangnya humble banget. Iya, humble. Yang menurut gue kaget juga kemarin pas gue lihat dia tiba-tiba ditangkep, ya kan. Menurut gue gini, sekarang kan udah zaman Covid begini, setiap orang dan seluruh dunia pasti mengalami yang namanya kesusahan. Betul, ekonomi. Terpuruk ekonomi, ya kan. Tinggal bagaimana kita menyikapi kehidupan kita sendiri, ya kan. Jadi nggak aneh kalau contoh misalnya ada orang yang seperti ibu-ibu tadi, misalnya tiba-tiba ngomongin gue rasa mungkin dia juga lagi ngedrop. Oh, masalah bahasin lagi. ekonominya, ya Bahas kan? lagi. Lu kesel Bahas banget ya, Bir, ya? Ya kan, maksudnya gini, karena gini, faktor-faktor psikis itu menurut gue Larinya ke situ lagi ya, Ber ya. ke situ lagi. Panjang banget, Bir ya. Panjang ya, nggak habis-habis. Intinya harus ini deh, apa namanya, kuat menjaga diri aja sih. Intinya harus mencintai diri kita sendiri. Betul, dan iman kita harus kuat karena narkoba itu harus dilawan dari diri kita sendiri ya. Betul, walaupun berbusa, contoh misalnya pasangan kita ngomong, orang tua ngomong nggak akan didengar. Iya, harus dari kita sendiri Dari ngelawan kita ya. sendiri, dan kita harus percaya diri lah ya. Maksudnya gini, this is life, you must follow gitu loh, harus let it flow aja. Jadi menurut gue ya udah ikutin aja, emang kehidupannya ya saat ini gue lagi di atas, saat ini gue lagi di bawah. Atau mungkin kalau gagal dalam percintaan, atau mungkin merasa kesepian, lonely, sometimes kan orang pakai drugs juga merasa kesepian, sometimes merasa nggak pede. Itu apa? Gitu sih Sampai Catherine. makanya nggak pernah loh ya kita lihat Catherine kayak gitu. Itu kalau pakai obat begituan begitu meliuk-meliuk gitu. Ya tergantung kan. Itu jenisnya kayak Kalau kayak gitu itu kalau itu kayak begitu kan rasanya kayak ular kobra apa begitu. Gimana sih?
Biasanya kalau yang meliuk-meliuk gitu biasanya. Bisa kan Barbie kan advokat nih, Ya, pasti tahu dong tentang kayak narkoba orang-orang yang apa. kasus narkoba Biasanya gitu. kalau yang kayak gitu kan satu ya bisa pakai ekstasi. Ekstasi itu kan kalau Bukan lagi yang begitu-begitu. iya tergantung kan. Ting 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 gitu. Kan gini misalnya kayak gitu kan lagi kenceng kan, intinya kenceng. Ada dua sih biasanya kalau ekstasi sabu-sabu biasanya seperti itu karena dia jadi kayak ngegremet. Terus Apa tuh lidahnya gremet? keluar kayak jadi kayak ular kobra misalnya. Masa? Kan misalnya kayak tadi kan lidahnya keluar kan, ya tadi kan lidahnya meliuk-liuk kan. Iya. Enggak begitu tadi coba lu Emang perhatiin. tadi lidahnya keluar? Iya coba lu lihat. Enggak, Lu kegelapan kacamata sih, coba lihat. Enggak begini. Gitu. Itu kan tadi lidahnya gini. Terus gini. Gitu. Iya, gini. Itu kan lagi kenceng, lagi Kasihan lu, ngegremet. kakek lu. Oh, Biasanya lagi gitu. ngegremet kalau nggak ekstasi, kalau nggak sabu gitu loh. Oh gitu. Biasanya seperti Jadi itu. ada biasanya halusinasi, lo ya, halusinasi apa orang-orang. gitu? Rasanya rasa apa gitu? Rasa yang pernah ada? Ya pasti kenceng lah, kalau orang lagi kenceng lagi nge-fly dong. Lagi nge-fly terus ya antara pikirannya sama gerak tubuhnya ya namanya juga memakai narkoba kan dia Merusak otak ya? yang ngerusak otak kan lo lihat aja jadi kayak ya kelihatan orang kayak beler gitu kan. Kayak Beda kan sendiri kalau ya? kita malah kebanyakan vitamin, Bo. Orang ngomong apa kita tegrep aja. Kebanyakan jus Iya kan? wortel. Kebanyakan kebanyakan jus duren lo sama batok-batoknya diembat Betul. juga. Berarti kita narkoba itu harus dijauhkan dari kita sendiri Betul, ya, dari jangan kita dari orang lain, sendiri. dari diri kita sendiri. Kita harus lawan narkoba. Pokoknya jauhi narkoba, dekati Baby Kumalasari. Ya, jangan jauhin narkoba dekati bandarnya. Jangan dong, bahaya, jangan, jangan. bahaya. Mending deketin Barbie deh langsung ngetop. Iya. Bener senggol-senggol gue aja pasti rame ya. Seneng aja tuh media. Gue juga bingung. Ya bagus lah, berarti Karena masih gua- eksis. Makanya karena gue juga orangnya baik sama teman-teman media. Jadi alhamdulillah kan setiap berita gue selalu happening gitu loh. By the way nih, Barbie Kumalasari sekarang penampilannya beda banget nih, rambutnya pendek kayak Victoria Beckham ya. Iya, Victoria Beckham. Terinspirasi dari Victoria Beckham atau? Dimirip-miripin aja sebetulnya nyesel. Waktu itu Jennifer Lopez ini labil banget sih Barbie ya. Kemarin jadi gini, ada salah satu kesalahan salon. Dia Motongnya. ini apa di color shampoo. Rambut gua kan tadinya cakep tuh kayak lo udah kayak boneka bikin. Setelah di color shampoo itu rambut gua nggak kuat karena baru dicet. Harusnya 1 minggu itu setelah dicet harusnya di vitamin sama dia di color shampoo. Akhirnya, Mbak lah rambut gue cutbray. oh rambut cut Lah bray. iya, lu kan belum pernah lihat rambut cutbray kayak gimana. Nah itu sampailah dari gue Victoria Beckham bob nungging begitu sampai akhirnya jadi rambut nungging. Rambut gue tinggal 0,5 senti akhirnya. Nah ini udah ada panjangan. Mirip teman saya ya model rambutnya. Nggak tahu ini gue juga nyesel makanya ini baru dipotong kenapa jadi Mirip begini sama temen modelnya. niru lu ya? Katanya Christian Stewart kata adik gue lagi model. Stewart. Kalau di luar negeri katanya tadi di artikelnya tuh Ah, dia ini mah mirip. Christian Bautista. Iya, kayaknya Beautiful girl. gue juga begitu ya. Wherever you are. Lu pasti demen banget sama dia sama kayak Iya, gua. iya, Itu cakep. Cakep ya. Iya, tuh si Barbie ini emang ya nggak Oh, boleh lu ngeliat kesamaan porno-porno terus. cakep. Wah, ntar lu naksir cowok gua lagi. Tapi kan lu belum bercerai dengan suami. Udah dong, udah dong. Udah resmi? Udah. Kan gue nikah siri. Oh kalau nikah siri, Ya caranya ya udah bisa ya udah. Begitu Nggak- dong? Iya, nggak beda sama kalau dengan negara. Negara kan kita harus ke pengadilan, harus ngajuin gugatan cerai. Wah, prosesnya panjang. Kalau nikah siri kan enggak. Intern kita berdua. Oh, aja. intern gitu? Ya intern kita berdua. Ya udah akhirnya gue juga bilang ya udah kita pisah aja. Akhirnya dia juga udah nalak gue. Ya udah nggak apa-apa kalau emang kamu mau gitu. Ya udah gitu aja. nggak sedih Ber? Kan udah Ya, lama. sedih. Dari dulu kan warawiri berdua, mulu awal karir Iya, dulu lu kan berdua, tahu kan. mulu. Justru gue tetap sayang sama dia. Justru kayak sekarang kan kita kayak tadi gue baru ke pengadilan ya kan gue baru ngurusin untuk dia kasasi juga karena menurut gue kalau untuk ITE terlalu lama dia ditahan sampai 2 tahun 4 bulan. Apalagi kan dia itu kan bukan orang yang mendistribusikan. Iya. Kan harusnya dia itu narasumber, harusnya Iya. dia tidak dikenakan. Makanya ketika di pengadilan juga banyak fakta-fakta yang tidak sesuai gitu loh. Jadi kita merasa nggak adil gitu. Kalau sekarang gini, sebagai narasumber kayak gue kan nggak tahu password emailnya apa, ya kan passwordnya masuk ke YouTube apa, ngeditnya juga kan nggak tahu, mendistribusikannya juga nggak tahu. Iya. Kenapa gue jadi ikut-ikutan disalahin? Dan yang lucunya malah yang punya kontennya
hukumannya lebih ringan daripada narasumber. Nah, Itu gimana tuh. ceritanya Nah, gitu besok loh. berarti kita kalau di pot-pot boy itu harus dilihat dulu bintang tamu yang layak tayang apa yang enggak gitu. Kalau di sini Justru itu. ada yang bisa dipotong ya. That's why Honor sebetulnya juga kalau itu kan, di kalau kita ngomongin berantakan juga kagak dibayar malah ya kan, diusir ya kan. kalau di pot-pot boy jadi artis harus tahu dulu tayangan nih seperti ini gitu. Justru itu yang nah itu dia kembali lagi dulu itu di pikiran kita kan biasanya normal nih, gue pun punya konten, banyak teman-teman artis gue kan juga selalu gue kalau lagi ada acara gue bikin vlog. Biasanya ketika kita udah diajak ngobrol, diedit, biasanya kita koordinasi dulu dong sama narasumber. Ternyata sih Pablo itu tidak gitu loh. Pablo itu nggak tidak dibicarakan lagi, Sama tidak bintang diedit tamunya. lagi. Langsung share. Dia tiba-tiba langsung share aja. Dia nggak ngasih tahu kita kapan dia mau tayangnya, kapan dia mau postingnya. Dan waktu itu ada Bang Indra Tarigan yang tahu karena dia posting itu jam 4 subuh kalau nggak salah. Kalau di sini Kamis Minggu ketahuan jam Makanya. 7 malam ya. Dan Di Kemana pada Channel. saat itu ya banyak omongan yang sebetulnya itu kan Gali hanya ditanya gitu loh. Jadi intinya Gali ya narasumber, itu terjadi secara spontan dan tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa ikan asin itu organ intim. Tapi di berita itu di branding seolah-olah ngomongin organ intim. Dan itu menurut gue sebuah kejahatan banget sih menurut gue ya. Maksudnya dan hakim juga kemarin di putusan hakim juga memang dibilang gitu, Gali memang tidak menyebutkan secara vulgar. Nah tapi kan ini gue bicara orang hukum ya, kalau gue pribadi Iya. ya namanya hukum itu kan harus masuk unsurnya, harus jelas. Kita juga ngomongin orang kan harus jelas. Misalnya lo penipu, nah lo harus ketika lo melemparkan pertanyaan lo penipu, lo harus bisa membuktikan juga bahwa lo bener nggak penipu. Kalau itu nggak bener berarti kan pencemaran nama baik. Fitnah gitu. ya. Nah kalau ini kan bicara tentang ikan asin, karena brandingnya itu di media sampai wah heboh lah seolah-olah memalukan Indonesia. Sekarang emang orang masih mikirin kasus itu, udah lupa kali gitu. Tapi ya Dan makanya masih akhirnya dipelihara. sekarang ya kita sebagai orang hukum ya kan, dan banyak kejanggalan di sini yang kita rasa nggak adil, ya udah kita tujuannya kita coba untuk kasasi lagi. Intinya lihat dulu ya, Intinya itunya. kita- Tayangan dulu harus di preview gitu Intinya ya. untuk kedepannya satu ya kita harus hati-hati juga memilih teman. Kedua ya itu tadi sometimes banyak orang jadi kayak politik gitu loh, menggunakan hal yang kecil, nah ini bisa gue gede-gedein terus bisa kayak diatensi lah, dibikin sengaja untuk ya begitu. Pokoknya Banyak kejam memang. lah ya. Itu dia. Jadi menurut gue banyak ketidakadilan di sini. Karena kalau kita lihat banyak banget konten yang jauh lebih parah. Gitu loh. Dan ini nggak nyebutin loh, ini nggak nyebutin, kecuali kalau nyebutin ya, misalnya gue, Boyan lo, itu lo, ini lo, baunya nggak enak lo, gue nyebutin misalnya intim lo, itu kan parah gitu loh. Tapi kalau ini kan tidak, ini hanya perumpamaan, tapi ya begitulah. Makanya gue pikir, gimana ya sebagai warga negara Indonesia, kalau hukum kita masih terlalu banyak permainan gitu, susah kayaknya. Barbie nggak mau berkecimpung ke jalur hukum teman-teman yang misalnya kayak orang nggak punya duit terus dia nggak LBH salah. gitu, Iya. Mungkin LBH nantinya akan kita buat juga sih nantinya ke sana LBH gitu. buat orang-orang yang nggak mampu Iya, tapi betul. kadang kan Pro ada di bono fitnah. namanya, betul, pro bono. Iya, makanya kenapa sekarang kita tetap ya kayak sekarang kan orang kasus ikan asin udah nggak menarik kan. Tapi kalau dulu bayangin aja, mana ada kasus ITE baru 5 hari dilapor langsung ditangkap. Ada nggak sejarahnya? Itu sejarah banget menurut gue sebagai orang hukum, gila banget. Kecuali kalau Gali teroris atau Gali memang pembunuh, ini kan tidak, tapi baru dilapor 5 hari langsung ditangkap paksa gitu. Terus di media dibilangnya katanya Galinya ngumpet, padahal jelas-jelas Galinya itu nggak ngumpet gitu loh. Di rumah ya? Pulang ke rumah. Jadi sometimes ya seperti itu. Jadi ya Masih intinya iya dong, masih sayang dong, sayang. ya kan? Masih sayang. Iya. Kenapa bercerai? Masih Bercerai, sayang. kenapa gue bercerai? Lu nggak mau dibilang sama netizen itu iya habis manis sempat dibuang gitu. Enggak, karena jadi gini, gue itu tipe orang yang akur sama semua mantan-mantan gue. Bahkan sampai sekarang gue masih bisnis bareng sama mantan. Bahkan pacar gue pun yang sekarang juga temenan juga sama mantan pacar gue gitu. Oh, semua mantan berteman lu? Semuanya. Keren ya? Iya, keren.
gue suka koleksi, Bo. Iya beneran. Jadi jujur aja di hidup gue tuh enak banget sebenarnya karena Jadi nggak ada ribut-ribut, jadi berteman ya. Teman banget. Tadi aja mantan pacar gue habis telepon. Bikin komunitas dong, komunitas mantan Barbie Harusnya Kumulasari. gitu di stempel semua. KM BK. Iya, komunitas ada tiketnya ya. mantan Barbie Kumulasari. Jadi ada yang bisnis mobil, ada yang bisnis rumah, ada yang bisnis berlian. Wow, bisnisnya Beda-beda. gede-gede lagi ya. Wah. Iya. Jadi semuanya, bahkan sama mantan suami gue juga sama. Jadi kita masih kompakan tiap hari telepon-teleponan. Bahkan kalau bisnis juga ganti-gantian gitu. Apa yang dia bisa bantu, gue juga sama bantuin dia. Jadi menurut gue tuh hidup gue tuh enak banget sebenarnya. Simbiosis mutualisme ya, Karena gue saling orangnya fair, menguntungkan. gue orangnya gentle banget gitu. Gue nggak suka orang munafik, gue nggak suka orang yang ngejelekin orang, akhirnya jadi musuhan hanya buat untuk nge-branding dirinya. Gue bukan tipe orang kayak gitu. That's why banyak orang sekarang ya begitulah karena suatu potensi gitu. Akhirnya pada berpikir udahlah pansos dengan cara apa yang seperti itu. Tapi Barbie tuh orang ngeliat dari luar ngomongin Barbie negatif, padahal kan belum kenal sebenarnya. Kalau udah kenal dia, orangnya lihat aja, asik kagak dia. ada yang negatifnya gue Dia emang orang gak pernah marah. nggak pernah marah. Nggak pernah marah dia. Setiap syuting sama gue, Barbie mau apa ya? Gue Iya. harus ngatain lo gini. Iya. Nggak apa-apa gue bilang. Tenang, iya enggak gitu ya kan. Jualan aja ayo lo katain gue lagi seru nggak apa-apa karena menurut gue ya ini kan dunia entertainment. Iya, ya. konten ya. Konten jadi ya oke gitu loh, as long itu lucu, nggak menghina yang keterlaluan gitu. Kemarin rambut sempet rontok ya, katanya banyak pikiran ya. Terus sampai pakai wig yang Iya, kemarin tuh. pakai Tuh wig wig kayak ayam jago kemarin begitu ya, begitu. Iya kayak ayam merah. Itu pakai wig, Iya, pakai wig kemarin. Kemarin pakai wig, jadi ya kan gue nggak pede ya, maksudnya ini sebenarnya udah agak panjang, baru kemarin ini dipoto menurut gue kependekan. Jadi gue pikir udah lama nggak dipanggil Bu bintang Iya. tamu udah Iya 3 bulan. katanya Barbie Kumalasari Iya. tadi cerita, oh gue nggak dipanggil ke TV Iya, nggak gitu. dipanggil Nah kali aja abis dari sini dipanggil lagi. Mau ke stasiun ini terminal. Stasiun kereta api Depok. kaca. Iya. Makanya jadi ya udah kemarin sempet dipanggil lah ada salah satu TV. Ya kan gue pikir ya gue kan udah lama 3 bulan, satu berat badan gue udah naik ya kan, gue kan paling perfect banget tuh kalau badan, biasanya perutnya six pack nih one pack kan gak enak banget kan. Terus gue pikir rambut gue tinggal selembar kayak Tweety. Rambut kayak Tweety kan gak enak banget, muka boneka rambut Tweety kan gak nyambung. Iya benar, karena rambut kan mahkota Selai wanita. doang, Iya. bener itu. Jadi walaupun mukanya cantik, rambut nggak ada ya jelek sih menurut gue gitu. Iya. Akhirnya gue bingung kan. Dan gue kan tipe cewek yang males, gue yang namanya pakai wig nggak suka. Iya, gitu. palanya panas. Panas kan. Iya, saya juga. Akhirnya gue udah gue searching, nanya-nanya sama temen. Terus dia ada rambut wig asli, gue bilang pakainya ribet nggak? Gue bilang gue nggak mau yang ribet-ribet ya. Enggak kak, ini langsung aja bisa dimasukin langsung di. Cakep ada Pak. sirkamnya. Tapi cakep kemarin pantas pakai wig. Pantes ya. Nah Pantes hari ini tahu gue cakep. tadi gue mau pakai wig, cuman tadi gue tebukin gue udah mau hari ini. Enggak, kalau boleh demen natural. Iya dia demennya begitu, nggak suka dia pakai wig gitu. Enggak, kan kalau boleh demen rambutnya hitam. Tahu nggak dia, suruh dia, dia dia aneh, gue juga bingung bule kan. Malah dia rambut hitam, lu yang bule rambutnya. Ketuker ya malahnya. Malahnya ketuker. Iya lu juga apa lagi? Iya, Lu lebih terang ini daripada gue gua. kalau dia datang gue hitamin lagi. Asik. Dia juga bule juga asik ya ternyata ya. Iya kali aja kan jodoh biar anak gue bagus. Nah ngomong-ngomongin Iya, anak nih Ber, iya, betul. anak Barbie kan cakep banget. Benar. Namanya si Keisha, Iya Aira. Keisha, Aira cakep banget. Aira itu udah pengen. Pinter lagi. Oh iya, pengen banget. Gue punya dia punya adik gitu. Sebenarnya sih dari dulu dia mau ngomong punya juga sama adik. Daddy, gue udah ngomong. Cuman memang gue kan ketika kemarin gue kan masih harus berjuang dulu ya kan, maksudnya wah gue kan dari bisnis ini sampai jatuh bangun gitu, jadi gue harus fokusin dulu hidup Karir. karir dulu, makanya gue kemarin sempet KB kan, gue nggak mau pakai apa namanya, gue nggak mau punya anak lah karena gue kan harus menghitung nih ketika gue hamil ya kan, ketika gue punya anak kan berarti kan karir gue sedikit terbuang dong. Nah jangan sampai ya itu kan harus bener-bener settle banget. Iya, harus gitu. fokus satu Harus dulu, fokus gitu. Jadi gue nggak mau, apalagi kan kita pernah bercerai ya kan, pernah punya pengalaman hidup masing-masing gitu. Jadi lebih hati-hati gitu. Lebih hati-hati karena nggak mau, dia juga nggak mau kayak hidupnya yang dulu, gue juga sama. Jadi enggak, gue pikir kita berkarir dulu deh gitu. Nah kalau untuk ke depan sih insya Allah karena Love Fam gue juga udah jalan ya kan, terus yang lain-lain juga udah pada jalan, ya kenapa enggak ya, mungkin gue pengen
di tahun depan gue punya anak gitu, anak gue bule kan lucu banget. Iya. Namanya siapa kalau misalnya anaknya Siapa bule? ya namanya ya? Doll kan boneka ya. Dodol lagi. Dodol lipet. Dodol wijen. Si Bernya kocak dah. Cendol dawet aja namanya sekali. Apa cendol cawet? Ini cendol dawet ya kan. Ber, Ah. Ber kan lu kan suka dibully-bully ya Ber ya, Iya. sama apa netizen gitu. Netizen, Kadang-kadang bener. kelewatan gue juga ngeliatnya gitu sedih ya. Oh. Itu anak pernah nggak sih baca terus nangis gitu sedih mah, udah lama gak usah jadi artis lagi lah mah daripada mama Iya. dibully, pernah gak sih cari kayak Waktu gitu? itu di Trans TV sempat di apa namanya insert Insert live live. kan waktu itu live banget tayangan gue. Ada Bang Hotman Paris juga, Iya. ada gua sama anak gue lagi ya kan. Wah, pokoknya sampai akhirnya di situ Bang Hotman mengakui bahwa weh Kumala hebat ya kan, apapun caranya tapi kamu kuat dan bisa terkenal itu nggak gampang menurut dia, karena dia juga dulu seperti itu, berjuang apa aja dijalanin, yang penting dia bisa famous gitu. Nah seperti anak gue juga pada saat itu ya dia cuman bilang dia sih cukup sedih ya, perasaan mami nggak seperti itu. Tapi kenapa sih netizen ngebully, tapi gue cuman selalu ngingetin ya that's a life gitu loh, maksudnya ketika kita baik orang lain kan belum tentu senang sama kita gitu. Justru kalau orang baik itu selalu ditindas, tapi orang jahat selalu di atas. Coba lu perhatiin, bener Inilah apa enggak? kehidupan ya. That's a Kehidupan. life, so you must choose gitu, pilih salah satu. Ketika emang kamu memilih untuk baik, ya sudah, kita tetap baik aja, mau dihina orang seperti apapun nggak ada masalah, karena kan yang penting di lingkungan kita orang yang terdekat kita yang tahu gitu. Jadi menurut aku nggak apa-apa, mami tetap kuat kok, diomongin sejelek apapun mami, dibilang orang miskin ya kan, semua barangnya KW, menurut mami nggak ada masalah, karena sampai hari ini pun nggak ada orang ngelaporin mami penipuan. Iya. Gitu loh, that's a point gitu loh. Karena apa? Kita berpikir gini, oke, orang hina, lu pakainya KW dari ujung kaki sampai ujung rambut, muka lu katanya silikon semua, ya kan, lu boneka santet, lu boneka hantu, misalnya dunia gaib, ya kan, lu pokoknya udah termiskin di dunia, nggak level sama gue. Ada nggak orang yang laporin gue ke polisi? Nggak ada. Ada nggak gue nipu orang? Ada nggak gue ngutang sama orang atau gue KPR? Enggak, gue hidup gue alhamdulillah, mobil gue cash, rumah gue cash semua, walaupun rumah gue nggak semewah-mewah istana, ngapain? Karena hidup menurut gue hidup nggak bawa, mati tidak bawa harta. Yang penting ketika gue hidup, gue unjukin prestasi kepada anak gue, whatever itu akhirnya jadi kata orang halu, itu kan karena bikinan orang kan, bukan maunya gue kan. Tapi kan gue harusnya, kalau ketika gue lawan arus itu, gue akan hancur. Ya gue ikutin aja arusnya. Orang bilang gue halu, ya terserah lu deh. Lu mau percaya mau enggak, gue pernah di Amerika, bodo amat. Yang penting gue punya kok visa gue bisa buktiin di tahun sekian gue punya visa 5 tahun loh. Yang Nevada ya? Yang di Nevada Amerika. Nevada itu. baju? Nah, itu matahari. Salah ya. Rugi dong gue. Dulu waktu kecil lebaran di Iya, Wisma Nevada. yang itu Udah terkenal. cakep banget Wow, itu. itu udah keren banget ya gitu. Udah mahal 200.000. Masih ada tau sekarang ya? Masih kan? Gue juga suka beli. Berbi, tapi anak lu tuh pernah bikin video kan, maafin mama aku ya kayak gitu, nama lu sedih nggak Ber? Sampai anak lu minta maaf ke netizen gitu kalau Iya, mama aku itu salah. gue lah sempet nangis ya. Ya sekarang gini lah. Apa namanya, pohon tidak jatuh dari buahnya. Kata orang gue bodoh. Buah tidak jatuh dari pohonnya. Terbalik ya. Iya. Buah tidak jatuh dari iya kan. Nah, lo bayangin aja, maksudnya gini. Anak umur 10 tahun bisa sampai berkata-kata seperti itu. Itu kan menurut gue sesuatu yang amazing. Nggak semua anak kecil bisa sebijaksana begitu. Berarti lo bisa lihat kehidupan gue tuh yang normal seperti apa. Gue ibu seperti apa. Berarti kan gue seorang ibu yang bijak, yang gue itu care, yang gue itu deket dengan mantan suami gue, deket dengan suami gue. Maksudnya gue tuh dekat dengan istrinya mantan suami gue tuh bener-bener family-nya tuh kuat banget. Yang orang Silaturahmi ya? tidak bisa seperti gue. Orang cerai musuhan, anak rebut-rebutan, bapaknya dijatahin kagak boleh lihat anaknya, bolehnya emaknya terus egois karena dia yang melahirkan. Itu kan nggak boleh kayak gitu. Ya harusnya kan seminggu di sini, seminggu di situ ya. Kita tetap, itu kan status aja, bercerai kan status, tapi anak kan tetap harus dapat kasih sayang dari kedua orang tuanya. Dan kita sebagai orang tua harus bijak dong, nggak boleh oh gue yang melahirkan, lu siapa, lu nggak punya duit, lu miskin nggak boleh lihat anak, ya kan, lu lihat anak harus bayar. Banyak perempuan yang kayak gitu dan gue bukan tipe seperti itu. Jadi alhamdulillah
di Sukses lingkungan ya? gue itu gue sangat disayang banget dan gue seorang leader. Makanya gue kalau di mana-mana selalu one man show, pasti di organisasi di mana gue Iya. selalu cewek Jadi- sendiri gitu loh. Tapi gue salut Ber sama lu Ber. Maksudnya karir udah keren, bagus, sekarang karir bagus. Bendahara DKI Jakarta untuk Persatuan Seniman Komedi Indonesia Iya. dengan Denny Cagur. Iya, megang Hebat. duit dong ya, Megang duit bendahara. dong. Ah. Logikanya kalau gua halu, ngapain gua kemarin kita dilantik di itu loh, di kantor gubernur ya kan sama Pak Anies kan. Dan itu kan meriah banget, bahkan gue sponsor juga. Iya. Iya, untuk acara kemarin gitu. Jadi bukannya apa, bukan gue banggakan sponsornya, tapi maksud gue kalau orang halu berarti gue tuh sebetulnya bukan halu gitu. Ya itulah manusia-manusia kejam yang menciptakan, yang pengen ngejatuhin karir. Ketika itu gue lawan, pasti gue jadi kalah. Tapi kan gue sikat aja, gue ikutin sampai gue jadi winner. Akhirnya gue dinobatin jadi ratu. That's a really Halu. point. That's a really great. Gila lu orang pinter lu dijatoin, orang bilang lu halu, lu miskin, oke whatever itu, tapi lu bisa jadi awards. Gila nggak? Iya. Apakah orang yang sirik sama gue itu bisa dapat awards? Ada nggak awardsnya? Nggak ada gitu loh. Makanya Dan biar gue keren sekarang tahun 2020 ini kemarin gue dapat awards lagi dari alhamdulillah dari Start Pro MNC. Gue adalah artis terobsesi 2020. Ternyata Barbie itu bukan sensasi aja tapi juga punya prestasi. Punya prestasi dan Sampai syuting punya gue- lagu ya. Iya, lagu gue aja udah 3 kan, gue aja Berapa nggak ada yang hafal. juta viewer tuh? Berapa? 100 juta. Gak ada yang views, coverin, berapa? gak ada yang coverin lagu lu. Ada cover sampai baju-baju, sampai itu taplak meja, cover bed juga ada semua, sampai Bed selimut, cover bed itu. cover. Semuanya di cover kan sama Uya waktu itu langsung di cover. Iya, terima Keren kasih. banget Heeh. kan? Itu gua aja kaget gitu. Prestasi, berarti Jadi memang berprestasi. gini, kalau gue sih menyimpulkan ya, ketika kita ikhlas dizolimin orang, ya kan, ketika kita memang orang yang apa ya, emang kita nggak pernah hina orang sih ya, jadi lu tetap berjalan di relnya gitu loh. Iya. Jadi lu ditebas sono, ditebas ini, tapi kan gua orangnya tetap jalan ikutin Iya, aja. iya. Dan itu akhirnya lu jadi pemenang. Ibaratnya lu dihantam beling, dihantam paku, dihantam batu, lu tetap jalan terus. Dipatain mukanya silikon lah, ya kan, dikirimin karangan bunga silikon lah. Anak gue kece badai ya kan. Ya kan, karena lu berhasil mendidik seorang anak yang baik dan pintar. Yes. Wey, thank you. Good job, mem. Good job. Yes, berarti kan gue ibu yang keren dong. Ibu yang keren gak perlu ngomong-ngomong, Bo, tapi anaknya berkualitas. Udah diem aja. Betul. Jadi tips-tipsnya apa biar kuat kayak Barbie Kumasa? Tips-tipsnya satu, jangan pernah bohongin orang, ya kan. Terus kedua, apa adanya ya. Karena menurut gue hidup apa adanya juga lebih baik daripada kita munafik, ya kan. Terus yang ketiga, bisa bikin branding diri sendiri lah. Apa yang bisa lo create dari diri lo ketika lo emang udah sadar mau terjun as a actress, lo belajar dong sama artis-artis luar negeri gitu loh untuk bikin karakter diri lo apa. Ya kayak lo aja kan udah jadi karakter gitu. Jadi diri sendiri itu bagus gitu. Dan karakter yang positif pastinya, jangan yang Iya. negatif. Dan tidak menyakiti orang lain dan tidak Yes. merugikan orang lain. Betul sekali. Yeay. Pokoknya sukses terus buat Barbie Kumalasari. Ya. Mudah-mudahan kedepannya Barbie semakin maju. Mudah-mudahan dapat Alhamdulillah. baby lagi, suami bule, Dapet biar awards anaknya bule lagi katanya ya. sama sama gue. Nanti anak gue jadi rame lagi tahun depan di TV-TV. ya. Amin. Mau nggak sih anak-anak terjadi Barbie selanjutnya? Oh, iya, Barbie anak gua Kumalasari. harus menurunkan jadi Barbie dolls lagi, apalagi kalau bapaknya udah bule kan pasti anaknya lucu kan. Oh, ntar nyanyi terima, thank you so much. Ya kan, anaknya kalau bule kan Anaknya nyanyi, lucu banget ya ya. kan? My thank you so much. Gitu. Ini anak Barbie apa jamrut nih? Oke, nih sekali ini ada quote dari Miss Boyen nih. Gue punya quote Ih, nih. keren banget tuh, cakep banget. Quote nih. Oh. Quote malu. Seburuk apapun penampilan dan perilaku seseorang di mata kamu, tidak sepantasnya kita menghujat dan membuli orang itu, ya kan? Karena kalian tidak akan pernah tahu jika ada kebaikan di dalam diri seorang yang dibilang kamu tidak baik. Thank you. Pinter ya Boyen ya, langsung ya mendadak. Baca. Aduh, ada quote-nya ya. Sekalian bang bikin puisi bang. Iya, cakep banget ya. Kayak 17 Agustusan gue bikin puisi. Bagus tuh, keren. Barbie makasih banyak ya, pokoknya sukses terus Ber, sehat-sehat terus, bahagia terus ya Ber. Pokoknya Barbie kalau ada yang
mau jalan Barbie nggak usah dilawan lah, Iya, udah biarin gitu aja. biar Tuhan yang balas. Ya Ber, Oke. kalau gitu sampai ketemu lagi Barbie. Thank you so much sudah diundang ke sini ya. Terima kasih Miss Boy and viewers sudah menyaksikan Pot Boy untuk hari ini. Jangan lupa nonton terus Pot Boy setiap Kamis dan Minggu jam 7 malam hanya di Komando Channel. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Thank you. Dadah. Assalamualaikum. Thank you Ber. Terima kasih.